Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Aisyah Ruzain. Saya seorang karyawan di PT Anabatik Teknologis, Jakarta. Tempat perusahaan saya bekerja bergerak sebagai sistem integrator dengan customer, perbankan, dan perusahaan finansial seperti BSM atau Bank Syariah Mandiri, Bank Commonwealth, Bank Permata, Bank Indonesia, dan beberapa bank lain. Perusahaan tempat saya menyediakan fitur-fitur hingga infrastruktur perbankan. Namun, dalam bahan presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang ada di bagian saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa saya bekerja di sini sebagai technical consultant. Lebih tepatnya, untuk saat ini saya menangani internet banking. Sehingga pada bahan presentasi ini akan saya bawa ke penjelasan pengambilan keputusan dari permintaan user, pembahasan masalah dan pengambilan keputusan, hingga terbentuknya fitur. Di sini adalah proses masuknya permasalahan sebelum adanya pengambilan keputusan. Seperti yang saya jelaskan di slide pertama, pengambilan keputusan diawali dengan permintaan user. Di sini adalah proses masuknya permasalahan dengan melibatkan 3 pihak dan 1 proses. Untuk pihak yang pertama adalah user atau klien. Di sini, user adalah pihak yang menyampaikan permintaan fitur dengan kondisi-kondisi fungsionalnya yang terjadi atau existing atau permohonannya. Yang kedua adalah PMO atau Project Management Office, yakni pihak yang berperan sebagai penengah dan penyedia layanan baik kebutuhan user ataupun untuk tim development. Pencatat segala permintaan, kebutuhan surat sebagai tanda terima dari user ke tim technical, dan tentunya yang akan memanage segala bentuk kebutuhan non-technical. Yang ketiga adalah tim technical, di mana sebagai tim yang akan mengerjakan fitur atau permintaan atau penyesuaian yang diharapkan oleh user, yakni proses yang terjadi untuk suatu fungsional sebuah fitur. Proses yang terjadi yakni proses meeting, di mana terjadi proses penyesuaian, pemikiran, dan pembahasan dari permintaan fitur. Proses pembahasan pertama yakni permasalahan yang terjadi akan disampaikan oleh user pada meeting. Biasanya akan terjadi penyesuaian harapan, tujuan fitur, hingga fungsional fitur. Proses yang kedua, hasil dari meeting akan disampaikan ke PMO sebagai dokumen pencerahan permintaan. Sebagai tanda tersampaikannya permintaan yang harus disampaikan oleh pihak Anabatik ketika fitur telah selesai development. Hal ini seperti penyerahan tertulis yang disebut BR atau Business Request. Untuk proses yang ketiga, PMO akan memberikan hasil meeting, yakni surat permohonan fitur ke tim leader untuk diselesaikan atau seperti layaknya surat pengerjaan untuk tim tersebut. Di sini akan saya jelaskan tentang proses pengambilan keputusan yang terjadi, di mana
Diawali dengan leader yang menyampaikan adanya surat seperti sign in surat dari PMO yang akan diselesaikan fitur tersebut. Juga ada bisnis analis atau BA. Di sini, BA akan memproses setiap permohonan fitur menjadi sebuah fungsional yang akan dikerjakan nantinya oleh tim teknikal. Permohonan ini seperti adanya sistem analis. Namun bedanya di sini, bisnis analis akan mengerjakan juga untuk manage atau banyaknya waktu yang akan dibutuhkan untuk satu fitur tersebut. Di sini, bisnis analis akan menunjuk siapakah tim teknikal yang akan mengerjakan fitur tersebut, sehingga akan digunakan adanya pemilihan dan mulai dikerjakannya oleh tim development hingga tercapainya suatu fitur. Begitulah kondisi pengambilan keputusan yang ada di tim saya. Sekian dari saya, Sylvie Aisyatu Zain. Terima kasih.